Shalom Bapak dan Ibu sekalian, puji syukur pada Tuhan yang memperkenankan kita untuk mengikuti ibadah Minggu 7 Maret 2021 ini. Berhubung vaksin COVID-19 belum disebarkan secara merata saat ini, maka tanpa mengurangi sukacita, kita mengikuti ibadah online dari rumah masing-masing. Mari mengikuti ibadah ini dengan hati teduh dan tertuju kepada Tuhan. Kami undang semua jemaat bangkit berdiri. Pertolongan kita dalam ibadah Minggu Prapaskah yang ketiga ini ialah datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Allah yang Maha Kasih, yang kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Mulia. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi, selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, nas pembimbing dalam ibadah Minggu Prapaskah terambil dari Mazmur 100 ayat 1 sampai dengan 2 yang berbunyi, "Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya." Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Jemaat yang dikasihi Kristus, dengarkanlah hukum Tuhan bagi kita yang berbunyi, "Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya." Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengakui segala dosa dan kesalahan kita.
kepadanya serta memohon pengampunan atas segala dosa dan kesalahan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, pada kesempatan hari ini kami datang ke hadirat-Mu untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, baik dalam pikiran, perkataan maupun perbuatan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Seringkali kami berusaha untuk menutupi segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat dari hadapan sesama kami, bahkan dari hadapan-Mu. Kami tahu ya Bapa, Engkau adalah Allah yang Maha Tahu. Bagaimanapun kami menutupi segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, tidak akan ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Bapa, Engkau adalah Allah yang mengasihi kami, namun kami kerap kali tidak mengasihi-Mu, bahkan lari dari hadirat-Mu. Ketika Engkau memanggil kami justru tidak mendengarnya, karena dosa yang telah kami perbuat menghalangi hadirat-Mu masuk dalam hidup kami. Karena kesibukan yang kami lakukan, kami menjadi lupa bahwa ada penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami terlalu egois serta bebal. Kami selalu membenarkan apa yang sebenarnya jahat di hadapan-Mu. Kami selalu merasa lebih benar dan lebih hebat dibandingkan orang lain. Iri hati dan berprasangka buruk yang ada dalam hati kami justru malah melukai hati orang lain. Oleh sebab itu ya Bapa, kiranya Engkau sudi mengampuni segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat. Kami sadar jika kami telah berdosa di hadapan-Mu, kiranya Engkau mau mengasihi kami menurut kasih setia-Mu. Hapuskanlah segala dosa dan pelanggaran kami ya Allah. Ubahkanlah hidup kami menjadi baru, yang hidup seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa yang kami panjatkan, yang kami alaskan dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Berita anugerah. Bagi saudara yang telah mengaku segala dosa dan kejahatannya di hadapan Allah dan sungguh-sungguh bertobat, dengarkanlah berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Efesus pasal 2 ayat 13 sampai dengan 16 yang berbunyi, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus, karena Dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, Ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai hamba Yesus Kristus, saya memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku bagi kita dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita saling memberikan salam damai, karena Tuhan telah mendamaikan kita. Batu penjuru gereja dan dasar yang esa, yaitu Yesus Kristus, pendiri
Sudah saatnya kita mendengar firman Tuhan. Sebelum itu mari kita memohon pertolongan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Bapa, seperti rusa merindukan sungai-Mu, saat ini kami merindukan firman-Mu. Melawat kami pribadi lepas pribadi. Kami sebentar akan membaca firman-Mu, mendengarkan firman-Mu. Namun kami sadar, kami adalah manusia yang terbatas. Kami tidak mampu apa yang Tuhan inginkan bagi kami melalui firman-Mu ini. Kami tidak mampu mengerti hal itu. Oleh karena itu, kami memohon pertolongan Roh Kudus untuk menolong kami, memampukan kami agar kami dapat mengerti, dan bahkan kami boleh melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Hamba yang penuh dengan dosa, hamba yang terbatas, biarlah Tuhan urapi, sehingga setiap kata-kata, kalimat yang keluar dari mulut bibir hamba, itu adalah firman Tuhan untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Allah, karena kami sudah siap mendengar. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan minggu hari ini terambil dari Injil menurut Yohanes, pasal yang kedua, ayat 13 sampai yang ke-22. Injil Yohanes pasal 2, ayat 13 sampai 22. Jika sudah mendapatkannya, izinkan saya untuk membacakan bagi kita sekalian. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian bisa mengikutinya di dalam hati. Demikian firman Tuhan. LAI memberikan judul Yesus menyucikan bait Allah. Ayat 13. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing, domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing, domba, dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya dengan setia dalam kehidupannya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, selamat pagi, Shalom. Puji Tuhan, kita bisa bertemu kembali dalam ibadah ini, dalam persekutuan kita. Bapak, Ibu, tema yang kita akan renungkan bersama pagi hari ini ialah menjadi gereja yang sejati. Menjadi gereja yang sejati. Bapak, Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, kejadian dalam bacaan kita hari ini, saat itu terjadi ketika hari raya Paskah orang Yahudi segera tiba. Jadi belum Paskah saat itu ya. Dan kita harus pahami bahwa Paskah yang dimaksud di sini merupakan hari raya yang setiap tahun dirayakan orang Yahudi. Untuk apa?
untuk mengingat di mana Allah melepaskan bangsa Israel dari Mesir, untuk mengingat di mana Allah membunuh anak sulung bangsa Mesir, dan Allah melewati kediaman orang-orang Yahudi yang telah dibubuhi oleh darah dari daging sembelihan. Seperti orang Yahudi pada umumnya, Bapak Ibu sekalian, ketika hari raya Paskah tiba, mereka datang ke Yerusalem, tepatnya ke Bait Allah. Untuk apa? Untuk merayakan hari raya Paskah. Demikian dengan Yesus, dengan para murid, dengan saudara-saudara Yesus, dan bahkan ibu Yesus saat itu. Dan kalau kita tahu, ini merupakan awal tahun pertama Yesus melayani, dan ini adalah Paskah pertama tidak Yesus memulai pelayanannya. Bapak yang dikasihi Yesus Kristus, yang menarik dari kejadian ini kalau kita baca secara seksama. Ketika Yesus tiba di Bait Allah, saat itu Yesus marah besar kepada para pedagang lembu, kepada pedagang kambing, domba, merpati, dan bahkan di situ ada money changer, para money changer. Namun tradisional gitu ya, nggak seperti sekarang. Yesus marah karena mereka telah menjadikan Bait Allah, tempat berdiam diri, menjadi pasar, tempat berdiam diri. Yesusnya kudus menjadi tercemar karena mereka telah membuat keramaian di Bait Allah. Mereka tidak menghormati kekudusan Allah. Bapak Ibu, ketika Yesus marah besar saat itu, Ia tidak bertanya terlebih dahulu kepada para imam di Bait Allah itu. Ia tidak bertanya kenapa mereka bisa berjualan di tempat itu. Yesus tidak bertanya karena Yesus tahu bahwa para imam itulah yang mengizinkan mereka berjualan di pelataran Bait Allah. Dan para imam ini mendapat keuntungan dari situ. Mereka membayar sewa kepada para imam. Dan bahkan mereka sering kali bersekongkol untuk menipu umat yang datang Bait Allah. Mereka bersekongkol untuk menipu umat ini. Jadi ketika umat datang ke Bait Allah, Bapak Ibu serta saudara sekalian, mereka membawa korban sembelihan. Ada yang bawa dari tempatnya, ada yang beli di tempat itu. Nah, yang unik seringkali gitu ya, sekongkolan ini terjadi ketika umat sudah bawa korban sembelihan, namun ketika sudah dicek oleh para imam, ternyata tidak masuk ke dalam kategori persembahan yang diperbolehkan atau dikatakan cacat. Oleh karena itu umat terpaksa membeli domba, kambing, lembu, bahkan merpati yang tersedia dekat Bait Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, seringkali ini malah menjadi pembohongan bagi umat saat itu. Tidak jujur kepada umat saat itu. Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, sekali lagi, Yesus saat itu sangat marah dan ia mengusir para pedagang ini, namun tetap dengan cara yang benar. Kalau kita perhatikan, Yesus membuat apa dikatakan cambuk. Cambuk yang dimaksud itu bukan cambuk untuk seperti menghukum orang gitu. Kalau kita melihat di Aceh gitu ya, di sana ada hukuman cambuk gitu ya. Nah, bukan untuk menghukum seperti itu, bukan cambuk yang seperti itu, tapi cambuk yang dipakai oleh para gembala akan kawanannya, domba-dombanya, nya kecil gitu ya, untuk menggiring para domba-dombanya. Yesus buat itu untuk mengusir mereka, mengusir kambing, domba, lembu, merpati yang dekat di Bait Allah itu. Dan yang menarik sekali lagi, Yesus melakukannya dengan cara yang benar. Karena mereka lihat tidak ada yang protes. Mereka sadar bahwa apa yang mereka lakukan itu salah. Bahwa rumah Allah itu kudus, rumah Allah itu suci, tidak tercemar seperti yang mereka lakukan saat itu. Dan dari sini kita melihat, Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, kita melihat suatu kemarahan yang tidak menimbulkan dosa. Itulah yang dilakukan Yesus. Kita bingung gitu ya, seringkali kita bertanya, marah itu dosa apa enggak? Nah, ini marah yang tidak menimbulkan dosa telah dilakukan Yesus. Dia tegas dan beralasan. Karena apa? Karena Bait Allah, tempat di mana Allah berdiam diri, tempat
di mana itu kudus, suci, menjadi tercemar ketika orang berjualan di tempat itu. Ketika menjadi keramaian, menjadi kotor di tempat itu, di bait Allah itu. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, namun dari ketegasan Yesus itu seperti biasa, ada saja orang Yahudi yang tidak suka kepada Yesus. Mereka bertanya kepada Yesus, perhatikan ayat yang ke-18. Mereka bertanya, tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Mereka bertanya, dan Yesus menjawab dengan suatu nubuat di ayat 19. Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Bapak Ibu, ini merujuk kepada kematian dan kebangkitan Yesus. Kata rombak di sini sepadan dengan mati di salib. Yesus katakan rombak bait Allah ini, dan ini sepadan dengan dia mati di kayu salib. Lalu kata mendirikan atau didirikan, dirikan bait, maka aku akan mendirikan bait Allah ini. Ini sepadan dengan kata bangkit. Yesus bangkit dari antara orang mati. Artinya di sini kita menyimpulkan bahwa bait Allah itu merupakan tubuh Kristus itu sendiri. Dan kalau kita perhatikan dengan baik, di situ Yesus menjelaskan bahwa kelompok inilah yang akan merombak bait Allah. Mari kita perhatikan ayat 18 sekali lagi. Orang-orang Yahudi menantang Yesus katanya. Demikian pertanyaannya. Lalu Yesus meresponnya ayat 19. Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, mereka orang-orang Yahudi ini, kelompok inilah yang dikatakan Yesus merombak bait Allah, dan pada kenyataannya pun kelompok inilah yang menyalibkan Yesus saat itu. Jadi Yesus menelanjangi sikap perbuatan mereka di masa yang akan datang tanpa mereka sadari. Dan para murid pun baru sadar perkataan Yesus itu ketika ia menggenapi perkataannya itu. Ketika Yesus telah mati disalibkan, dan bahkan ketika Yesus bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang kasih Kristus, lalu pertanyaannya, apa yang kita dapat dari firman Tuhan hari ini? Yang pertama, kita mengetahui bahwa tubuh Kristus merupakan bait Allah, dan bangunan bait Allah atau gereja saat ini adalah tempat di mana Allah berdiam diri, dan sifatnya itu kudus. Sifatnya itu suci. Lalu pertanyaannya, kalau sekarang pandemi gitu ya, bagaimana jika ibadah online? Bagaimana dengan virtual? Apakah Allah berdiam diri di rumah kita? Jika demikian Bapak Ibu sekalian, maka tempat di mana kita beribadah itu pun Allah akan berdiam diri, menantikan kita yang hendak datang kepadanya untuk beribadah. Allah pun berdiam diri di rumah kita ketika kita beribadah kepadanya. Itu yang pertama Bapak Ibu. Lalu yang kedua, oleh karena Allah berdiam diri di bait Allah atau di gereja, dan tempat itu menjadi kudus, maka kita harus menjaga suasana yang kudus itu, menjaga suasana khidmat ketika beribadah. Dengan cara apa? Yang pertama dengan cara tidak menimbulkan keramaian seperti berdagang dalam bacaan kita hari ini. Tidak berdagang gitu ya. Tidak mencari keuntungan dengan mengatasnamakan agama dan jabatan rohani seperti yang dilakukan para imam. Mereka tahu imam. Mereka tahu jabatan mereka imam saat itu. Namun mereka salah pergunakan gitu ya, memperbolehkan mereka untuk berjualan, untuk mendapatkan keuntungan bagi para imam ini. Lalu Bapak Ibu, kita tidak membuat pikiran kita dan bahkan pikiran orang lain bercabang ketika datang untuk beribadah. Kalau kita pahami jelas gitu melalui bacaan kita hari ini, para pedagang ini, para penukar, money changer ini merubah atau membuat bercabang pikiran para umat saat itu yang akan datang beribadah. Jemaat lagi tidak fokus karena terlalu bising.
terlalu kotor saat itu tempat di mana Allah bersembahyang. Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, kalau di zaman sekarang banyak sekali gitu ya, makanya suka ada aturan, tolong dibawa kembali bungkus permen. Nah itu salah satunya itu, kita menjaga kekudusan Allah, tempat di mana Allah berdiam diri. Kita menghormati kekudusan Allah. Apalagi sampai merokok di daerah-daerah, Bapak Ibu, kalau saya boleh jujur, saya melayani di daerah. Ada gereja di mana majelisnya boleh merokok di dalam gereja. Itu unik banget. Mudah-mudahan di tempat ini tidak seperti itu. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, hal simpel lagi yang harus kita lakukan. Saya selalu menghimbau anak-anak muda. Mari kita buka Alkitab dengan gadget. Tidak dengan gadget, tetapi dengan Alkitab fisik langsung gitu ya. Kitab sucinya. Karena apa? Karena alasannya HP, tablet, dan lain sebagainya itu dapat mengganggu keseriusan kita, kesungguhan kita ketika kita datang beribadah kepada Allah. Saat ini saya pakai tab gitu ya. Kok saya bilang begitu tapi saya pakai tab? Bapak Ibu, ini saya pakai untuk melayani dan saya tidak gunakan untuk melakukan hal-hal yang lain kecuali beribadah kepada Tuhan, melayani Tuhan. Apalagi saya beli tab ini gitu ya. Saya sengaja beli nggak pakai kartu, nggak pakai SIM kartu gitu, supaya saya pergunakan hanya untuk melayani. Nah, karena itu Bapak Ibu jemaat Tuhan, anak-anak muda, mari kita bawa Alkitab kita. Tidak perlu menggunakan Alkitab atau alat elektronik, gadget kita untuk membuka Alkitab. Karena sekali lagi itu dapat mengganggu. Mengapa mengganggu? Seringkali kita baca gitu ya. Kita mulai nggak serius, muncul deh itu ada notifikasi chat, SMS, update sosial media kita, Instagram, Facebook, WhatsApp gitu ya, dari siapa, si A, si B gitu ya. Dari anak-anak kita, istri, suami, rekan-rekan kita. Atau seringkali gitu ya, gadget ini, handphone ini seringkali mengganggu orang lain juga ketika ada telepon masuk. Wah, biasanya kalau udah bawa handphone gitu ya, terus bunyi, waduh, biasanya tuh yang punya handphone tuh langsung gelisah dah. Gelisah karena orang-orang udah pasti ngeliatin mana nih yang bawa HP itu, berisik banget. Mengganggu pikiran orang lain ketika beribadah juga. Bapak Ibu, mungkin juga ketika kita suntuk, nih anak-anak muda juga nih ya, ketika kita suntuk atau bosan dalam ibadah itu, kita mulai buka game, kita merasa bosan. Oleh karena itu, mari kita pergunakan Alkitab kita, bukan Alkitab dalam bentuk gadget elektronik. Karena itu dapat mengganggu kita dalam keseriusan kita, fokus kita kepada Allah. Lalu Bapak Ibu yang Yesus Kristus, ketika beribadah kita tidak mengalihkan pikiran orang lain dalam beribadah dengan ngobrolin gosip atau berita-berita yang terhangat gitu ya, artis-artis. Apalagi pas lagi ibadah kayak begini nih. Jangan lagi kita ketika beribadah malah nawarin usaha kita, dagangan kita, atau bahkan saripan gitu ya, dibahas. Jangan sampai seperti itu. Sekali lagi kita harus menjaga suasana khidmat itu dalam ibadah. Kita mulai dari diri kita sendiri. Lalu pertanyaannya, bagaimana kalau orang lain yang merusak atau mengganggu kekhusyukan kita itu, suasana khidmat dalam ibadah itu? Kalau demikian, mari kita tegur dengan santun, dengan lembut, dengan cara yang baik. Kita bisa katakan kepada orang itu, mari kita teruskan nanti selesai ibadah. Jangan kita nikmati, kita terusin gitu ya, kita tanggepin. Kita katakan, mari kita teruskan nanti selesai ibadah. Suasana khidmat itu juga harus dilakukan oleh para pelayan yang akan melayani. Perlu adanya persiapan atau latihan sebelum hari H, sebelum melayani. Saya yakin juga di sini para pelayannya juga ibadah ini pasti sudah latihan, sudah persiapan, makanya berjalan dengan baik ibadah kita. Oleh karena itu, para pelayan, mari kita juga ikut persiapan. Kita latihan sebelum kita melayani.
sehingga demikian ibadah dapat berjalan dengan baik. Dan yang perlu kita tahu, ketika kita berupaya menciptakan atau menjaga suasana ibadah itu menjadi hikmat, maka kita juga telah mengasihi dan bahkan peduli kepada sesama kita, kepada jemaat lain, karena dengan demikian mereka juga dapat menikmati ibadahnya kepada Allah. Kita menikmati orang lain, nikmati relasinya dengan Allah dalam ibadah kita. Di masa pandemi COVID saat ini, kita beribadah melalui virtual online. Jemaat itu dihimbau untuk mempersiapkan diri sebelum memulai ibadah, bersaat teduh, berpakaian rapi, dan lain sebagainya. Mari ikuti dan nikmati ibadah yang kita lakukan itu atas dasar kerinduan kita berjumpa dengan Allah. Mari kita fokus serius dalam ibadah, sekalipun virtual. Jangan mentang-mentang virtual gitu ya, kita sambil melakukan kegiatan lain. Kita sambil masak gitu ya, sambil ibadah katanya gitu. Sambil ngejahit, sambil benerin komputer, motor gitu ya, sambil bawa mobil tapi ibadah. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, mari kita berikan waktu khusus untuk beribadah kepada Allah. Jangan sambil mentang-mentang virtual gitu ya. Karena kita tahu Allah kita adalah Allah yang kudus, Allah yang suci. Kita tidak bisa bermain-main dengan Allah seperti kita dengan teman-teman kita, seperti anak-anak kita dan lain sebagainya. Mari kita hormati kekudusan Allah itu. Di masa-masa Minggu Prapaskah ini, mari kita memperbaiki keseriusan kita, kesungguhan kita dalam berelasi dengan Allah, dalam beribadah. Ketika kita sungguh-sungguh datang hanya kepada Allah, tubuh, hati, dan pikiran kita hanya tertuju kepada Allah, tidak bercabang, maka di saat itu jugalah kita telah menghormati kekudusan Allah di dalam Kristus Yesus. Dengan demikian, kita telah menjadi gereja yang sejati, dan Kristus adalah bait Allah yang kudus yang kita hampiri itu. Amin. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Umat kekasih Kristus, bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Karena itu, hendaklah masing-masing berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu sekalian, demi menunjang pelayanan kita, ada beberapa penegasan warta yang perlu disampaikan dan dapat disimak melalui tayangan layar berikut ini.
Saudara-saudara sekalian, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang sangat mengasihi kami bersyukur di pagi hari ini kami boleh melaksanakan ibadah persekutuan kami kepada Engkau. Dan ini boleh berjalan dengan baik. Kami bersyukur untuk itu semua. Dan berterima kasih atas firman-Mu yang telah kami dengar. Biarlah kami melakukannya di dalam kehidupan kami. Atas pertolongan Roh Kudus bagi kami. Bapa di dalam surga, saat ini kami akan menaikkan syafaat kami kepada Engkau. Kami umat Tuhan, jemaat Gereja Kristus Kartini Bogor, bersama-sama berdoa memohon pertolongan Tuhan untuk proses pemanggilan percakapan dari jabatan kependetaan Penatua Khusus Sedih Hati Gea bersama dengan Komisi Percakapan Sinode Gereja Kristus. Kami memohon ya Tuhan, kiranya proses ini berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Berkati hamba-Mu Penatua Khusus Sedih Hati Gea, anugerahkan kepadanya hikmat untuk ia boleh melalui proses percakapan ini dengan baik. Kami mohon pertolongan Allah atas setiap ibadah yang berlangsung di Gereja Kristus Kartini Bogor ini, baik ibadah umum maupun ibadah kategorial, sehingga ibadah ini boleh berkenan juga di hadapan Allah. Jemaat menggali pertumbuhan iman melalui sesuai visi dan misi Gereja Kristus Kartini Bogor. Terima kasih ya Tuhan. Kami mohon juga kiranya Tuhan menolong jemaat dalam setiap pergumulan masalah hidup yang dihadapi, baik itu ekonomi, masalah sakit penyakit, masalah rumah tangga, sehingga jemaat ya Tuhan, mereka boleh mengalami kekuatan, memiliki hikmat, dan dibukakan jalan keluar atas masalah yang ada oleh karena Tuhan hadir di dalam kehidupan mereka. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, kami memohon juga pertolongan Allah bagi bangsa kami ini, bagi negara kami ini. Bersama dengan negara-negara lain, bangsa kami juga sedang mengalami masalah pandemi COVID-19. Oleh karena itu ya Tuhan, kami memohon kepada Engkau, kiranya Engkau memberkati para pemimpin kami. Engkau memberikan hikmat, kemampuan, dan bahkan kesehatan untuk mereka boleh menyelesaikan masalah ini, krisis ini. Dan mereka boleh menolong masyarakat Indonesia. Mereka terus berpihak kepada rakyat Indonesia. Kami juga memohon pertolongan daripada Bapa atas bencana alam yang terus terjadi bagi bangsa kami. Yang baru-baru ini terjadi erupsi gunung meletus di Sinabung. Kami mohon kiranya Engkau memberkati, menguatkan umat Tuhan di sekitar gunung Sinabung. Tuhan berikan pengharapan kepada mereka bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan mereka, menolong mereka. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, kami juga memohon pertolongan Tuhan atas jemaat yang sakit atau dalam masa pemulihan. Mereka juga yang mendampingi, biarlah Tuhan berkati. Untuk Ibu Sudipyo, untuk Saudara Felis, Bapak Husen dan Ibu Amas, Ananda Eki Mardiansyah, Ibu Cho Soanyo, Bapak Tatang S, Ibu Siti Hasibuan, Ibu Berta, Ibu Diana, Bapak Setiabudi Prata Halim, Bapak Frederick Suryadi, Ibu Mariam Natasa Putra, Ibu Ance Lunin dan Bapak Kiki, dan mungkin masih banyak lagi jemaat yang mengalami kelemahan tubuh. Kami memohon ya Tuhan, kiranya Engkau mengasihani mereka, mengangkat setiap sakit penyakit mereka dengan memberkati setiap obat-obatan, makanan, minuman, dan bahkan dokter yang menjadi perantara Tuhan untuk menyembuhkan mereka. Terima kasih ya Tuhan, inilah syafaat kami. Kiranya Engkau mendengar
dan Engkau menjawab setiap permohonan kami ini. Dan biarlah syafaat ini kami tutup dengan doa yang Tuhan telah ajarkan kepada kami, doa Bapa kami. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, ini saatnya kita memberikan persembahan kepada Allah. Persembahan bisa dilakukan dengan dua cara. Secara virtual dengan mengirimkan ke rekening Badan Pengurus Gereja Kristus Kartini seperti tertera di layar. Persembahan juga bisa disampaikan dengan cara mengumpulkan dan memasukkan ke kontak persembahan yang tersedia di tata usaha gereja atau menyerahkan saat ibadah sudah dimulai. Umat kekasih Kristus, mari kita mengembalikan milik Tuhan dengan penuh rasa syukur melalui persembahan kita sambil mengingat firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 54 ayat 8 yang berbunyi, dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Jemaat, kami undang berdiri. Mari kita berdoa. Bapa dalam Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini yang boleh mengingatkan dan menguatkan kami. Biarlah Tuhan, firman-Mu terus boleh kami pegang untuk kami jalani di dalam kehidupan hari lepas sehari. Bapa dalam Yesus Kristus, kembali kami datang dengan rasa syukur, membawa persembahan kami. Kami mohon ya Bapa, berkatilah persembahan kami ini, agar terus boleh memuliakan nama-Mu, menjadi berkat bagi jemaat-Mu, menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami, dan yang paling utama adalah untuk kemuliaan nama-Mu di Gereja Kristus Kartini. Bapa dalam Yesus Kristus, kami bawa doa juga untuk anak-anak-Mu yang akan menggunakan dan mengelolanya. Tuhan, berkatilah anak-Mu, pakailah ya Bapa anak-anak-Mu ini, agar dapat mengelola persembahan ini dengan baik, dengan rasa takut akan Engkau. Terima kasih Bapa untuk semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat sekalian, pulanglah dengan sukacita dan damai sejahtera. Kami pulang dengan dan damai sejahtera Tuhan. Arahkanlah hatimu senantiasa kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami senantiasa kepada Tuhan, Gembala kami yang baik. Jadilah saksi Tuhan yang setia. Kami siap menjadi saksi-saksinya yang setia. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 260.
ketiga dalam dunia penuh kerusuhan. Dalam dunia penuh kerusuhan, di tengah kemelut permusuhan, datanglah kerajaanmu. Di gereja yang harus bersatu, agar nyata manusia baru, datanglah kerajaanmu. Datanglah kerajaanmu. Dalam hati dan mulut dan tangan, dengan kasih, dengan kebenaran, datanglah kerajaanmu. Panahkanlah empunya semua, demi Kristus umatmu berdoa, datanglah kerajaanmu. Datanglah kerajaanmu. Jemaat kekasih Kristus, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya.